Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas tentang deklarasi kelas dan atribut kelas. Ada poin-poin yang akan kita bahas di sini, berisi yaitu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, tugas, sama kesimpulan. Kompetensi dasarnya di sini dari deklarasi kelas dan atribut kelas. Yang pertama yaitu memahami konsep kelas dan objek. Untuk pengetahuannya, keterampilannya menyajikan kelas dengan memberikan atribut dan metode. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran serta dapat mendeskripsikan deklarasi kelas dan atribut kelas dengan benar. Yang kedua, dapat menggunakan deklarasi kelas dan atribut kelasnya dengan benar. Itu tujuannya. Selanjutnya, nah di sini pada materi sebelumnya kelas sudah pernah dibahas, yaitu pada materi konsep pemrograman berorientasi objek. Di situ sudah kita bahas tentang kelas. Mungkin ada yang masih ingat apa sih itu kelas? Coba diperhatikan pada gambar berikut di sini. Ini ada kelas cewek. Nah, ini kelasnya. Nah, cewek semua, ini nama kelasnya, kelas cewek. Tapi tinggi umur berat ini beda-beda dari masing-masing cewek tersebut. Nah, itu disebut dengan atribut. Jadi ini kelas cowok, atributnya sama, tinggi umur berat, itu atributnya. Nah, dari tayangan pada gambar barusan, di sini ada pertanyaan, apa yang kalian pahami pada gambar tersebut? Apa kata lain dari kelas cowok atau kelas cewek? Apa kata lain dari atribut? Nah, ini kalau kalian paham pada materi sebelumnya, yaitu tentang konsep pemrograman berorientasi objek, kalian pasti bisa jawab untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini ada materi kelas. Yang pertama, kelas bisa diibaratkan dengan manusia. Kelas dalam sistem berorientasi objek ibaratnya adalah kerangka besar atau cetak biru atau prototipe atau rancangan dari objek, itu yang disebut dengan kelas ini. Itu sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya ada struktur kelas. Nah, struktur kelas secara garis besar pada pemrograman Java terdiri dari dua, yaitu class declaration sama class body. Dimana class declaration itu merupakan bagian yang sangat penting yang harus ada pada setiap aplikasi Java. Contoh pendeklarasiannya adalah seperti ini. Jadi didahului dengan modifier, setelah itu kelas ini untuk memberitahu bahwa di sini adalah tempat untuk mengisi nama kelas, seperti itu. Nah, ini contoh penulisan pendeklarasian suatu kelas. Selanjutnya yang kedua ada kelas body. Nah, kelas body ini termasuk dalam struktur kelas. Apa sih kelas body? Kelas body itu dimulai dari tanda kurung kurawal setelah deklarasi kelas sampai dengan
kurung awal, penutup, terakhir. Seperti itu untuk kelas body. Di sini ada aturan dalam penulisan kelas, itu ada aturan-aturannya, tidak serta-merta kita mengisi nama kelas kita langsung membuat ini kelas, tidak mungkin. Itu ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah nama kelas itu tidak boleh diambil dari keyword atau kunci bahasa pemrograman Java seperti public, static, itu tidak boleh. Itu yang sering-sering dipakai pada pemrograman Java itu tidak boleh dipakai sebagai nama kelas. Misalkan seperti tadi pada contoh program, misalkan sebentar, mana ya, pada contoh program, sebentar. Oh, ini. Nah, ini di sini kan ada modifier. Ini biasanya ditulis modifiernya adalah public. Kelas, nama kelas, misalkan tadi ada kelas cewek, misalkan public kelas cewek, misalkan. Nah, ketika nama kelas ini diganti dengan public juga, dia tidak akan mau. Jadi seperti itu. Misalkan sudah ini kan public sudah menjadi modifier, selanjutnya sama kalian dibuat nama kelas, itu program tidak akan mau. Seperti itu. Untuk aturan penulisan kelas, itu maksud yang pertama. Untuk yang kedua, nama kelas itu boleh menggunakan huruf, angka, garis bawah atau underscore, simbol dolar boleh, namun penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Seperti itu. Jadi pada nama kelas untuk simbol dolar dan underscore itu lebih baik dihindari. Tapi sebenarnya di sini tidak apa-apa. Ini sudah dijelaskan di sini, nama kelas boleh menggunakan huruf angka, garis underscore, itu boleh. Tapi di sini dijelaskan bahwa penggunaan garis bawah dan simbol itu lebih baik dihindari. Kenapa sih? Kenapa kok dihindari? Nanti takutnya menjadi salah perspektif nanti, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini tentang atribut. Atribut. Apa sih atribut itu? Atribut adalah semua field identitas yang diberikan pada suatu kelas. Nah, seperti tadi seperti contoh tadi pada kelas cewek, di situ ada atribut. Atributnya yaitu tinggi, berat, sama apa tadi yang satu itu disebut dengan atribut. Nah, properti dari manusia bisa berupa tangan, berat, tinggi, dan lain-lain. Jika dalam pemrograman, properti ini sebenarnya hanyalah variabel yang terletak pada kelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tugas seperti biasa. Ada LKPD-nya sudah saya share di Teams, nanti dikerjakan secara berkelompok, selanjutnya dipresentasikan. Oke, kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah kelas bisa diibarakan dengan manusia. Secara garis besar, struktur kelas dari bahasa Jawa terdiri dari kelas declaration dan kelas body. Aturan penulisannya sudah seperti tadi, yaitu tidak boleh diambil dari keyword-keywordnya bahasa Java. Terus nama kelas itu boleh menggunakan huruf, angka, underscore, dan simbol dolar. Tapi biasanya itu lebih baik dihindari. Di sini ada properti itu atau disebut dengan atribut. Atribut data yang terdapat dalam sebuah kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga menambah wawasan kalian tentang pemrograman Java. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.